Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengakses website gps.id, lalu login dengan username dan password yang sudah diberikan oleh admin. Ketika sudah berhasil login, maka tampilan awalnya berupa pop-up report untuk kendaraan yang GPS-nya tidak update. Pada tampilan monitoring, di sebelah kiri akan menampilkan vehicle list berupa list kendaraan yang terpasang GPS. Lalu ada beberapa warna dari icon kendaraan. Yang pertama ada yang berwarna biru, artinya kendaraan sedang berjalan atau driving. Lalu ada yang berwarna hijau, artinya kendaraan sedang stop dan posisi ACC-nya on. Lalu ada yang berwarna abu-abu yang berarti kendaraan sedang parkir dan posisi ACC-nya off. Lalu ada yang berwarna kuning yang berarti GPS tidak update atau tidak mengirim data. Lalu pada saat kita klik salah satu kendaraan, maka akan menampilkan untuk keterangan kendaraannya di bagian bawah. Yang pertama adalah plat nomor kendaraan, lalu ada untuk alamatnya, alamat posisinya, lalu ada waktu last update-nya, last posisi, ada untuk sinyalnya juga, dan ada untuk status baterainya berapa persen, lalu ada status ACC-nya on atau off. Lalu di sebelah kanan ini akan menampilkan Google Street View, di mana akan menampilkan gambaran dari lokasi sekitar kendaraan. Lalu pada tampilan sebelah kanan akan menampilkan beberapa toggle yang memiliki fungsi yang masing-masing. Yang pertama adalah toggle Maps untuk memilih jenis dari tampilan Maps-nya. Ada Google Maps, Google Terrain, Google Hybrid, OSM Maps, dan Wikipedia Maps. Untuk defaultnya sendiri kita menggunakan OSM Maps. Lalu yang kedua ada toggle measure yang digunakan untuk bisa mengukur jarak dan bisa mengukur area. Cara menggunakannya kita klik, lalu kita ukur jaraknya. Nah, maka akan menampilkan untuk berapa jaraknya. Lalu ada untuk measure area yang digunakan untuk mengukur suatu area. Caranya kita klik aja, lalu kita gambar untuk areanya. Contohnya seperti ini. Lalu akan menampilkan luas dari areanya. Yang ketiga ada toggle cluster yang digunakan untuk mengelompokkan kendaraan pada suatu wilayah dan juga membantu untuk menghitung jumlah kendaraan yang berada di lokasi yang berdekatan. Contohnya seperti ini, apabila cluster yang kita klik, maka kendaraannya akan bertumpuk seperti ini. Nah, cluster ini gunanya untuk mempermudah menghitung jumlah kendaraan yang ada di lokasi yang berdekatan. Yang kelima ada toggle vehicle yang digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan icon kendaraan seperti ini. Apabila diklik, maka tampilan ikonnya akan menghilang. Apabila kita klik kembali, maka akan menampilkan icon dari kendaraannya. Yang ketujuh ada toggle live traffic yang digunakan untuk menampilkan arus lalu lintas di lokasi sekitar kendaraan. Ketika diklik, maka akan menampilkan arus lalu lintasnya. Yang berwarna hijau artinya arus lalu lintas lancar, yang berwarna kuning artinya arus lalu lintas padat, yang berwarna merah artinya sedang macet. Yang ke-8 dan ke-9 terdapat toggle POI dan toggle geofence yang digunakan untuk menampilkan POI dan geofence yang sudah dibuat. Lalu yang ke-10 ada toggle full size yang digunakan untuk memperbesar dan menampilkan layar secara penuh. Lalu selanjutnya ada toggle pigment yang berguna untuk menunjukkan Google Street View. Kita tarik aja untuk pigmentnya di lokasi yang kita inginkan. Maka akan langsung menampilkan Google Street View di lokasi yang kita inginkan.
Di sebelah kiri terdapat beberapa menu. Yang pertama untuk POI Management yang digunakan untuk membuat POI. Cara membuatnya tinggal diklik, lalu akan menampilkan seperti ini. Dan kita buat POI-nya sesuai dengan lokasi yang kita inginkan dan bentuk yang kita inginkan. Kalau sudah, kita klik. Lalu akan muncul form yang digunakan untuk mengisi keterangan dari POI, dimulai dari namanya, lalu untuk statusnya kita klik aktif, lalu untuk kategorinya bisa kita pilih juga. Kita juga bisa inputkan untuk operational time-nya. Lalu kita juga bisa inputkan untuk gambar dari POI-nya. Dan kita bisa inputkan juga untuk kontak person yang di POI tersebut. Ada namanya, lalu ada nomor handphonenya dan keterangan dari POI-nya. Jika sudah dibuat, langsung kita klik Save POI. Maka untuk POI-nya yang sudah dibuat tadi akan tampil di sebelah kanan ini. Lalu untuk Edit POI, kita klik untuk bagian ini. Apabila kita ingin mengubah nama dari POI atau keterangan POI-nya. Lalu untuk menghapus POI, bisa klik tanda silang di bagian ini. Yang kedua ada menu Geofence Management yang digunakan untuk membuat pembatasan wilayah. Cara membuatnya, kita klik aja untuk Geofence Management-nya, lalu kita klik Create Geofence, lalu kita gambarkan untuk pembatasan wilayahnya, mau di mana. Setelah kita buat, akan tampil form seperti ini yang digunakan untuk mengisi keterangan Geofence. Yang pertama ada keterangan namanya, lalu kita klik statusnya aktif, lalu kita klik tipenya untuk yang entering atau exiting. Nah, ini digunakan untuk notifikasinya. Jadi apabila kita klik entering, maka notifikasinya akan masuk apabila kendaraan masuk ke dalam wilayah geofence tersebut. Lalu apabila kita klik yang exiting, maka nanti ada notifikasi apabila kendaraan keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya kita pilih untuk waktu geofence-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kita bisa check all atau hari-hari tertentu. Lalu selanjutnya kita tentukan untuk plat kendaraan mana yang ingin dipasangkan geofence-nya. Bisa untuk semua plat kendaraan atau bisa juga hanya beberapa kendaraan. Lalu apabila sudah dibuat, kita klik Save Geofence. Maka geofence-nya akan tampil. Dan untuk list geofence-nya terdapat di sebelah kanan. Apabila mau mengedit keterangan geofence-nya, kita klik bagian ini. Lalu apabila kita ingin menghapus geofence-nya, kita bisa klik tanda silang di bagian kanan ini. Lalu selanjutnya yang ketiga ada menu Routes Management yang digunakan untuk membuat rute perjalanan kendaraan yang berdasarkan POI yang sudah dibuat sebelumnya. Cara membuatnya kita klik New Route, lalu kita pilih untuk lokasi asal kendaraan, lalu kita pilih untuk tujuannya juga, lalu apabila sudah kita klik Show Direction, maka akan tampil untuk pilihan rute perjalanan kendaraannya yang disediakan langsung oleh Google Maps. Kita juga bisa milih ada waktunya, ada yang tercepat. Kita langsung kalau kita sudah tentukan, kita klik, dan kita klik Save. Selanjutnya kita tentukan untuk plat kendaraan yang dipasangkan rute tersebut. Pada Vehicle List kita klik kanan, kita klik Assign Route, lalu kita pilih rute yang sudah kita buat tadi. Lalu apabila kendaraan tersebut sudah muat barang, maka kita klik. Dan apabila belum memuat barang, maka kita tidak usah klik. Apabila sudah selesai, langsung kita klik Assign Route. Maka untuk plat kendaraan tersebut sudah terpasang rutenya.
Yang keempat, ada menu report yang berfungsi untuk menampilkan laporan dari kendaraan. Di sini ada beberapa pilihan untuk report, ada daily data report, summary route report, daily route report, journey data report, speed report, dan lainnya. Di sini saya mencontohkan untuk journey data report. Di sini kita bisa pilih untuk plat kendaraannya. Lalu kita bisa tentukan juga untuk tanggalnya, kita mau lihat reportnya di hari apa, di tanggal berapa. Lalu kita juga bisa tentukan sampai kapannya yang ingin kita lihat. Lalu kita klik show report. Lalu di sini akan tampil untuk reportnya, dimulai dari tanggal, jamnya, durasinya, statusnya, parkir, stop driving, alamatnya, dan ada titik koordinat. Apabila titik koordinatnya kita klik, maka akan langsung menuju ke tempat saat lokasi tersebut parkir. Apabila kita klik yang stop, maka akan menuju ke lokasi tersebut. Nah, di sini juga kita bisa untuk diekspor laporannya ke Excel. Caranya tinggal kita klik aja, lalu akan otomatis terdownload.